Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai farmakoterapi hipertensi. Berdiskusi atau membahas mengenai hipertensi, maka kita harus tahu dulu apa itu tekanan darah. Tekanan darah itu terdiri atas tekanan darah sistol atau tekanan darah diastol, dimana kalau kita lihat dari grafik atau video ini, maka tekanan darah sistol adalah tekanan darah ketika jantung memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan darah diastol itu adalah ketika jantung berelaksasi atau darah itu masuk kembali ke jantung. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan darah pada manusia, yaitu cardiac output yang pertama, ya, atau jumlah curah jantung, ya, banyaknya darah yang dipompa dalam satuan mililiter per menit dikali dengan total peripheral resistance, ya. Total peripheral resistance ini kaitannya dengan pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu sifatnya elastis, ya, dapat meregang dan dapat menyempit. Sehingga jika tahanan darah pembuluh darah itu semakin kaku, maka total peripheral resistance akan meningkat. Selanjutnya kita lihat gambaran tekanan darah selama 24 jam. Di sini kita lihat dari grafik ini dimulai dari jam 12 siang, ya, 12 siang sampai 12 siang pada hari berikutnya. Nah, kalau kita lihat tekanan darah sistol itu cenderung merupakan tekanan darah yang lebih tinggi daripada diastol. Dimana kalau kita melihat grafik ini, maka tekanan darah itu pada siang hari akan cenderung lebih tinggi dibandingkan pada malam hari ketika kita beristirahat. Tekanan darah kemudian akan mulai meningkat pada pagi hari lagi, ya, menuju ke tekanan darah yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwa cara pengukuran tekanan darah itu tidak boleh sembarangan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah posisi pasien harus diposisikan betul-betul sesuai posisi yang disarankan untuk mengukur tekanan darah. Apalagi jika kita menggunakan pengukur tekanan darah yang elektronik, yang banyak digunakan sekarang. Ya, jadi posisinya seperti ini, pasien duduk dalam keadaan duduk, ya. Kemudian kaki itu tidak boleh menyilang, jadi keadaan rileks. Kemudian manset untuk tekanan darahnya itu dilingkarkan sesuai dengan petunjuk dari alat yang digunakan, kemudian sejajar dengan jantung, nah, sehingga memberikan hasil yang optimal. Karena alat yang digunakan yang elektronik biasanya itu sangat sensitif, sehingga akan sangat mempengaruhi tekanan darah jika posisi tidak sesuai. Sekarang kita membahas kapan seseorang dikatakan hipertensi, ya. Berdasarkan konsensus penatalataksanaan hipertensi pada tahun 2019, itu sudah ada beberapa kategori untuk tekanan darah, ya. Di mana kategori optimal itu pada pasien yang memiliki tekanan darah TDS ini, tekanan darah sistol, TDS kurang dari 120 mm raksa, ya, dan diastolnya kurang dari 80 mm raksa. Nah, di mana pada kebanyakan orang, mayoritas pasien itu tekanan darah normalnya antara 120 sampai 129, dan
atau ini maksudnya dan atau salah satunya atau kedua-duanya ya. 80 sampai 84 mm raksa. Kemudian pada pasien dengan tekanan darah sistol 130 sampai 139 mm Hg dan atau 85 sampai 89 mm Hg untuk diastolnya, maka pasien itu dikatakan tekanan darah normal tinggi. Maksudnya normal tinggi ini adalah pasien masih masuk kategori normal tetapi sudah ada potensi mengalami hipertensi. Nah, sedangkan hipertensi sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hipertensi grade atau derajat 1, derajat 2, derajat 3, maupun hipertensi sistolik terisolasi. Nah, yang membedakan antara hipertensi derajat 1, 2, dan 3, semakin tinggi tekanan darah, maka derajat hipertensi akan semakin tinggi. Di sini dapat dilihat tekanan darah derajat 1 akan lebih rendah dibandingkan hipertensi derajat 2 dan seterusnya. Kemudian kita lihat prevalensi yang ada di Indonesia. Di Indonesia rata-rata prevalensi diagnosis dokter pada penduduk usia di atas 18 tahun pada tahun 2018 itu yang mengalami hipertensi sebanyak 8,4%, di mana kalau kita lihat Sulawesi Selatan itu hampir mencapai 8,4%. Pada grafik ini kita akan melihat bahwa pada setiap daerah itu cenderung memiliki tingkat hipertensi itu di atas 8%, ya, atau sekitar 8%. Nah, kalau kita membandingkan antara pasien laki-laki dengan perempuan, pasien perempuan cenderung memiliki atau menderita hipertensi dibandingkan dengan pasien laki-laki. Hal ini dikaitkan dengan adanya perbedaan hormon pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan jika dilihat dari tempat tinggal, maka pasien antara yang tinggal di daerah perkotaan dengan yang tinggal di daerah pedesaan itu tidak berbeda secara signifikan, sama-sama sekitar 30%. Artinya apa? Ada faktor yang harus dilihat. Apa sih faktor yang dapat menyebabkan pada pasien yang ada di kota maupun yang di desa sama-sama mempunyai kesempatan atau faktor risiko untuk mengalami hipertensi? Nah, kalau kita lihat berdasarkan usia, maka kita lihat grafik di sini, semakin tinggi usia, maka semakin tinggi juga potensi untuk mengalami hipertensi. Nah, kita lihat di sini dari riset kesehatan dasar 2018 juga diperlihatkan bahwa ada proporsi riwayat minum obat dan alasan tidak minum obat pada pasien yang mengalami hipertensi. Nah, kalau kita lihat pada pasien yang hipertensi, ya, yang menggunakan obat itu yang rutin 50%, ya, sekitar 50%, dan selebihnya tidak rutin atau ya yang merah ini atau malah tidak meminum obat. Nah, beberapa alasan pasien yang tidak rutin ataupun tidak minum obat paling banyak adalah karena pasien merasa sudah sehat. Nah, salah satu faktor ini yang memperlihatkan bahwa perlunya edukasi pada pasien hipertensi yang minimal kita dapat memberitahu, menginformasikan kepada pasien hipertensi ketika pasien hipertensi menggunakan obat dan tekanan darahnya menjadi terkontrol, maka
kita informasikan bahwa yang membuat pasien itu tekanan darahnya terkontrol itu adalah obat, sehingga ketika pasien berhenti menggunakan obat maka akan terjadi hipertensi kembali atau malah dapat memperburuk keadaan dari pasien. Ya, kemudian alasan-alasan yang lain di sini dapat dibaca, yaitu tidak rutin ke fasilitas kesehatan, di mana beberapa pasien juga malas antri. Ya. Kemudian ada juga yang sering lupa. Kemudian ada beberapa pasien yang tidak terdaftar mungkin di JKN sehingga pasien tidak mampu membeli obat secara rutin. Kemudian ada 4,5% pasien yang tidak tahan terhadap efek samping obat sehingga tidak menggunakan obat. Nah, kasus-kasus ini dinamakan adalah drug related problems atau DRP dalam kategori pasien compliance atau kepatuhan dari pasien, sehingga di sini peran apoteker sangat besar untuk medication therapy management atau MTM. Nah, perlu kita semua ketahui bahwa hipertensi dapat disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang lain. Nah, di sini kita lihat beberapa obat-obat yang dapat menginduksi terjadinya peningkatan tekanan darah. Kalau kita lihat yang pertama ini adalah obat-obat antidepresan, di mana antidepresannya itu spesifik ke golongan-golongan tertentu, yaitu SNRI, MAO inhibitor, kemudian trisiklik. Ya. Nah, pada pasien yang menggunakan obat golongan ini ya, dan mengalami peningkatan tekanan darah, maka pengatasannya adalah pertimbangkan untuk penggantian SSRI ya, maksudnya ini penggantian ke golongan SSRI ya. Kemudian hindari makanan yang mengandung tiramin untuk pasien yang menggunakan MAO inhibitor. Nah, yang lain adalah obat yang mengandung kafein. Kemudian kafein ini juga terkandung dalam kopi, sehingga pada pasien yang mengalami peningkatan tekanan darah yang disebabkan oleh kafein, maka kita informasikan untuk membatasi penggunaan kafeinnya di bawah 300 mg per hari. Sedangkan untuk pasien yang hipertensinya tidak terkontrol, maka kita harus mengedukasi pasien untuk menghindari kafein. Sedangkan obat-obat yang lain adalah golongan atau obat dekongestan yang biasa digunakan ini pada obat-obat bebas pada pasien batuk pilek, ya, sangat sering digunakan, sehingga pengatasannya adalah jika menggunakan dekongestan maka disarankan penggunaannya adalah jangka pendek ya. Kalau pasien terlalu sensitif dengan dekongestan tersebut sehingga pemakaian sedikit saja dapat meningkatkan tekanan darah, maka kita harus hindari. Ya. Pada pasien-pasien saya, apalagi pasien yang orang tua yang mengeluh pilek, maka saya sarankan sebelum saya berikan dekongestan, maka saya lakukan pengecekan tekanan darah terlebih dahulu. Nah, kemudian jika pasien tetap ingin menggunakan dekongestan, maka kita sarankan untuk menggunakan alternatif lain, yaitu nasal salin ya, atau NaCl secara topikal diteteskan ke dalam hidung ya, atau disemprotkan ke dalam hidung, atau dapat juga menggunakan kortikosteroid secara nasal. Pada wanita, pada ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi oral itu perlu juga dicek tekanan darahnya, sehingga jika pasien mengalami hipertensi atau peningkatan tekanan darah pada saat menggunakan kontrasepsi oral, maka
kita sarankan untuk menggunakan etinil estradiol dosis rendah yaitu 20-30 mikrogram. Atau dapat juga menggunakan progestin secara tunggal atau yang obat kontrasepsi yang tunggal progestin isinya, atau dapat kita sarankan untuk menggunakan kontrasepsi jenis lain. Kemudian pada pasien meskipun sudah menggunakan kontrasepsi oral kemudian kita berikan atau pasien sudah menggunakan obat antihipertensi tetapi tetap hipertensinya tidak terkontrol, maka kita sarankan untuk menghindari obat kontrasepsi tersebut. Obat-obat yang golongan NSAID atau non-steroid anti-inflammation drugs, ya, obat-obat yang beredar sangat banyak di pasaran, yang banyak digunakan oleh pasien, ya, itu juga ternyata dapat menginduksi terjadinya peningkatan pada tekanan darah. Nah, maka dari itu disarankan untuk dapat dihindari sedapat mungkin, ya. Kemudian jika pasien tetap ingin menggunakan analgesik, ya, maka kita sarankan menggunakan analgesik yang aman, ya, yang tidak dapat meningkatkan tekanan darah, yaitu paracetamol, tramadol. Tetapi tramadol ini harus dengan resep dokter, ya. Kemudian dapat menggunakan golongan NSAID yang sifatnya topikal atau diberikan secara oles, ya. Nah, dalam praktek saya juga saya dapatkan banyak pasien yang mengalami hipertensi karena penggunaan kortikosteroid, ya, di mana pasien tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk bahaya atau efek samping dari kortikosteroid sistemik ini. Maka untuk pasien yang melakukan kortikosteroid dan mengalami peningkatan tekanan darah, pengatasannya adalah kita hindari atau batasi penggunaannya, atau kita sarankan untuk penggunaan kortikosteroid topikal jika pasien mengalami kondisi atau misalnya alergi kulit dan tempatnya cuma sedikit, kita sarankan untuk penggunaan kortikosteroid topikal. Nah, kalau tadi kita melihat di slide-slide sebelumnya itu kategori hipertensi dari konsensus, maka ada satu lagi referensi yaitu dari Seven Report of the Joint National Committee atau biasa kita singkat dengan GNC. Jadi kalau kalian mendengar GNC, maka dia akan langsung fokusnya kita hipertensi, ya. Nah, sini ada beberapa kategori: normal, prehipertensi, ya. Kemudian hipertensinya cuma stage 1 dan stage 2. Nah, dalam setiap penanganan, ya, kita selalu fokus pada tujuan terapi. Apa sih tujuan terapi kita dalam menangani pasien, ya? Jadi kita lihat hipertensi esensial atau hipertensi primer, ya. Hipertensi esensial ini adalah hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Maka targetnya adalah bagaimana menjaga tekanan darah itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi setiap pasien hipertensi punya target tekanan darah sendiri-sendiri berdasarkan karakteristiknya. Kemudian hipertensi sekunder, ya, di mana hipertensi sekunder ini seringkali dapat diketahui penyebabnya. Misalnya tadi yang sudah kita bahas sebelumnya adalah jika pasien menggunakan obat-obat tertentu dari daftar yang tadi sudah kita bahas, maka harapannya dengan mengeliminasi penyebabnya maka pasien dapat sembuh, ya. Ya. Jadi kalau kita melihat perbedaan kedua di sini, maka target untuk hipertensi yang esensial atau primer ini adalah bukan sembuh, tapi bagaimana supaya
tekanan darah pasien kita bisa jaga sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, kalau kita melihat target yang diinginkan, ya kita lihat di sini, ketika kondisi klinisnya pasien tanpa cardiovascular disease atau tanpa penyakit jantung dan pembuluh darah dan 10 tahun resiko ASCVD, ini dapat kita lihat, silakan nanti di browsing bagaimana menilai resiko aterosklerosis dan cardiovascular disease itu kurang dari 10%, maka batas maksimal dari tekanan darah sistolnya yaitu 140/90 ya. Batas maksimalnya 140/90 dengan targetnya kita harapkan itu tekanan darahnya di bawah 130/80. 130 sistol, 80 diastol. Kemudian jika pasien memiliki cardiovascular disease, maka targetnya itu 130/80 mm Hg. Kemudian pada pasien geriatri, ya, di kategorinya geriatri itu pasien usia tua 65 tahun ke atas, kemudian pasien tidak aktif, ya, atau pensiunan tidak bekerja, itu untuk sistol kita targetnya pada sistol adalah 130, ya, 130. Nah, Nah, untuk pasien-pasien yang memiliki komplikasi penyakit pada pasien diabetes, ya, kita lihat targetnya di bawah 130/80 semuanya, ya. Gagal ginjal, ya. Kita lihat gagal jantung sama penyakit jantung iskemik yang stabil, ya. Penyakit jantung iskemik yang stabil ini artinya nyeri dadanya atau angina, ya. Kalau kita bicara angina artinya nyeri dada pada pasien jantung. Kalau stabil artinya dia dengan istirahat nyeri jantungnya itu dapat sembuh atau dapat hilang dengan sendirinya. Sedangkan pasien yang unstable itu walaupun dia beristirahat itu anginanya akan tetap terasa. Nah, untuk pasien yang stroke, ya, stroke itu batas maksimalnya itu lebih tinggi 140, ya, dibandingkan dengan yang lain. Utamanya stroke yang iskemik karena diharapkan tekanan darah, kalau tekanan darahnya terlalu rendah maka tekanan darah tidak akan mencapai ke otak, ya, sehingga dapat menyebabkan serangan stroke yang berulang, ya. Kita akan membahas, kita mulai masuk ke farmakoterapi dari hipertensi. Nah, sebelum kita membahas farmakoterapinya untuk golongan-golongan obatnya, maka ini semua adalah rangkuman dari mengapa hipertensi bisa terjadi. Kalau kita melihat ada beberapa organ yang mempengaruhi hipertensi. Yang paling dekat, ya, adalah jantung dan pembuluh darah. Kalau kita lihat tadi di slide pertama, yang menyebabkan cardiac output dengan resistensi perifer, ya, itu dapat menyebabkan tekanan darah, ya. Kemudian hubungan yang lain adalah di otak, ya, dia akan memproduksi norepinefrin, ya, di mana dia akan berikatan dengan reseptor alfa 1 yang ada di pembuluh darah. Kemudian di ginjal, ya, dia dapat menyebabkan retensi air sehingga volume dalam darah atau dalam tubuh meningkat sehingga akan memicu renin-angiotensin untuk meningkatkan tekanan darah. Ya, mohon maaf, ya, jika terjadi kekurangan air, ya, atau penurunan tekanan darah maka dia akan memicu renin-angiotensin untuk meningkatkan tekanan darah. Di mana siklus renin-angiotensin ini salah satunya disebabkan oleh angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin converting enzyme yang ada atau diproduksi di paru-paru. Ya. Nanti kita akan bahas lebih rinci untuk tiap-tiap
golongan obatnya. Ya, kemudian obat-obat dalam hipertensi, ya, di mana ada obat-obat utama dan ada obat alternatif. Obat utamanya adalah ini diuretik, ya, diuretik. Kemudian golongan ACI atau angiotensin converting enzyme inhibitor dengan angiotensin receptor blocker, ya. Kemudian CCB dan beta blocker. Nah, kemudian obat alternatifnya adalah alpha 1 blocker, alpha 2 agonis, renin inhibitor dan vasodilator. Nah, jadi kalian harus menghafal semua obat-obat yang digunakan dalam hipertensi. Nah, kita bahas satu. Ya, kita bahas satu-satu dulu. Itu di mana obat diuretik ini mekanismenya adalah meningkatkan ekskresi natrium dan air di ginjal, ya. Sehingga ketika ekskresi natrium dan air di ginjal meningkat, maka tidak terjadi retensi atau penahanan cairan di tubuh, sehingga menurunkan, ya, menurunkan cardiac output, sehingga tekanan darah akan menurun, ya. Kalau prinsipnya ini seperti selang dan air, ya. Ketika jumlah airnya kurang, maka tekanan yang keluar dari selang itu akan lebih menurun, sehingga tekanan akan turun. Kemudian golongan diuretik itu untuk hipertensi terbagi atas golongan tiazid, kemudian diuretik loop atau diuretik kuat, kemudian diuretik hemat kalium dan antagonis aldosteron. Nah, di mana kalian harus menghafalkan obat-obat yang tersedia di Indonesia, ya. Nah, kalau kita lihat untuk golongan tiazid itu yang tidak tersedia di Indonesia adalah metolazon, kemudian diuretik loop yang tidak tersedia di Indonesia adalah bumetanid dan torsemid, kemudian yang tidak tersedia di Indonesia untuk hemat kalium adalah triamterlen. Sehingga kita hanya fokus membahas mengenai hidroklorotiazid, chlortalidon, ya, dan indapamid untuk tiazid, sedangkan loop the one and only furosemid, ya. Kemudian hemat kalium dan antagonis aldosteron yaitu spironolactone, ya, dengan amilorid. Nah, kemudian kita lihat di sini berbagai kategori dari cara penggunaan, efek samping obat, interaksi, kemudian perhatian khusus. Ini harus dikuasai oleh seorang farmasis. Nah, terkait dengan cara penggunaan, maka kita lihat baik diuretik tiazid, diuretik loop maupun diuretik hemat kalium itu semua cara penggunaannya dihindari pemberian pada malam hari. Kenapa seperti ini? Karena efek diuresis yang diberikan oleh obat-obat diuretik ini jika digunakan malam hari maka akan mengganggu pasien untuk tidur, ya. Karena efek yang diharapkan ketika pasien menggunakan obat diuretik, maka urinasinya akan bertambah banyak. Nah, kemudian efek samping, ya, efek samping dari golongan tiazid, ya, kita lihat efek samping yang dapat terjadi adalah hipokalemia. Kemudian pasien dapat mengalami serangan akut gout, ya. Kemudian pasien dapat mengalami hiperglikemia, kemudian dapat vertigo, dehidrasi, dan maupun hipotensi ortostatik. Nah, hipotensi ortostatik sendiri ini adalah pasien mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah ketika dia bergerak, sehingga pasien kadang mengeluhkan hampir jatuh ketika dari posisi duduk
berdiri kemudian jalan mengalami pusing. Ya. Kemudian hipotensi ortostatik juga dialami oleh penggunaan loop diuretik, ya. Kemudian dapat mengalami hiperurisemia sehingga dapat mengalami serangan gout juga. Kemudian nafsu makan menurun dan mengalami nyeri pada kandung kemih. Ya, kemudian pada golongan yang terakhir yaitu dapat mengalami hiperkalemia, ya. Kemudian pada obat spironolakton khususnya dapat menyebabkan gangguan menstruasi pada pasien wanita dan gangguan ereksi pada pasien laki-laki. Kemudian pada amilorid dapat menyebabkan neutropenia, kemudian dapat menyebabkan kram, kemudian sakit kepala atau pusing. Ya. Mohon diperhatikan untuk adik-adik, ketika ada istilah asing yang terdengar, tolong video ini dapat di-pause, kemudian dapat dicari apa sih arti atau maksud atau definisi sederhana dari istilah-istilah tersebut. Kemudian kita lihat interaksi obat. Nah, interaksi obat ini merupakan salah satu kompetensi yang dimiliki kelebihan dari seorang farmasis, ya. Sehingga kita dapat menghindarkan interaksi yang merugikan bagi pasien. Nah, pada pasien yang menggunakan diuretik, ya, diuretik itu jika menggunakan NSAID maka dapat mengurangi efek diuresisnya, ya, karena NSAID itu dapat menyebabkan menurunnya aliran darah ke ginjal sehingga efek diuresis yang dari penggunaan diuretik itu tidak optimal. Kemudian pada loop diuretik itu menggunakan gentamisin, neomisin, dan kanamisin dapat menyebabkan ototoksisitas pada pasien. Selain itu juga dapat menyebabkan nefrotoksisitas, sehingga pada pasien yang menggunakan ini maka disarankan untuk menggunakan antibiotik golongan lain. Kemudian untuk diuretik hemat kalium, ya, maksudnya hemat kalium di sini adalah ekskresi dari kalium, ya, pada penggunaan diuretik golongan ini akan berkurang sehingga ketika menggunakan trimethoprim, ya, yang terdapat pada obat cotrimoxazole, maka dapat menyebabkan hiperkalemia, ya. Begitupun dengan penggunaan pada golongan obat hipertensi lainnya adalah ACI dan ARB. Sehingga golongan obat hipertensi yang tidak bisa dikombinasi adalah golongan ACI ataupun golongan ARB dengan diuretik hemat kalium. Nah, perlu diperhatikan untuk edukasi pada pasien pada penggunaan diuretik tiazid, maka diedukasi untuk pasien diet tinggi kalium, ya, kemudian minum yang cukup, ya, supaya tidak dehidrasi, kemudian hindari berkendara sendiri karena terkait dari hipotensi ortostatik ini. Ya. Kemudian pada loop diuretik disarankan untuk pasien menggunakan sunscreen, ya, karena beberapa pasien itu sensitif terhadap matahari atau sensitif terhadap radiasi sinar matahari. Kemudian pada pasien yang menggunakan hemat kalium itu dapat dilakukan pemeriksaan ginjal sehingga ketika glomerular filtration rate pada pasien itu kurang dari 30 ml per menit, maka itu dikontraindikasikan atau tidak bisa diberikan. Kemudian pada pasien ini karena potensi mengalami hiperkalemia, maka disarankan pasien diet rendah kalium. Jadi disarankan tidak boleh atau mengurangi makan-makan yang memiliki kalium yang tinggi. Ya, nanti kita akan diskusikan makanan apa saja yang memiliki kalium yang tinggi.
Kemudian selanjutnya golongan S inhibitor, dia bekerja dengan menghambat angiotensin converting enzim untuk mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, ya. Di mana angiotensin 2 ini ketika angiotensin 2 terproduksi, maka dia akan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah, ya. Sedangkan dia akan angiotensin 2 juga ini menginduksi aldosteron untuk menahan air, ya, mempertahankan air sehingga volume darah meningkat, ujung-ujungnya adalah hipertensi, ya. Jadi tujuan utamanya adalah mencegah AC atau angiotensin converting enzim untuk membentuk angiotensin 2 pada siklus renin angiotensin. Ya, pada golongan ACI ini itu ada beberapa, ya, dari imidapril, captopril, lisinopril, perindopril, dan ramipril, ya. Ini semua adalah obat-obat yang terdapat pada formularium nasional, sedangkan yang tidak masuk dalam formularium nasional adalah enalapril, quinapril, moxipril, dan trandolapril. Nah, kemudian dua obat yang terakhir ini tidak ada di Indonesia, ya, tidak ada di Indonesia, sehingga cukup obat ini yang kita hafalkan, ya. Gampangnya adalah untuk golongan ACI ini selalu diakhiri oleh akhiran pril, ya. Tetapi tidak semua akhiran pril adalah S inhibitor, ya, sehingga harus berhati-hati. Untuk cara penggunaan, ya, ada beberapa obat yang harus betul-betul kita perhatikan, yaitu captopril, imidapril, moxipril, dan perindopril itu harus diminum atau harus dimakan dalam kondisi perut kosong. Karena adanya makanan dalam perut itu dapat mengurangi absorpsi sehingga menurunkan efektivitas dari obat. Maka pada pasien yang menggunakan ini kita sarankan itu menggunakan obat 1 jam sebelum makan, atau ketika pasien sudah terlanjur makan maka kita sarankan untuk menunggu 2 jam dulu, ya. 2 jam estimasinya untuk perut lambungnya kembali kosong, ya, kemudian menggunakan obat tersebut. Kemudian efek samping obat, ya. Seluruh golongan S inhibitor itu dapat menyebabkan batuk, ya, kecuali enalapril. Ini meskipun dapat menyebabkan batuk, tetapi efek samping batuk dari enalapril itu jauh lebih sedikit dibandingkan golongan S inhibitor yang lain. Kemudian dapat menyebabkan angioedema, dapat menyebabkan hiperkalemia, ya, hiperkalemia seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian interaksinya, ini ada beberapa interaksi yang spesifik, ya. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan juga, diuretik, kemudian allopurinol jika digunakan bersamaan dengan allopurinol maka menyebabkan leukopenia. Kemudian khusus enalapril itu dapat menyebabkan infark miokard. Kemudian penggunaan bersamaan dengan klorpromazin yaitu dapat menyebabkan hipotensi postural, ya, sama dengan hipertensi ortostatik tadi. Kemudian dengan aspirin pada dosis lebih dari 100 mg dapat menurunkan efek S inhibitor. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga dengan penggunaan bersamaan dengan trimethoprim pada cotrimoxazole sama dengan diuretik dapat menyebabkan hiperkalemia, khususnya pada enalapril dan quinapril. Kemudian penggunaan NSAID dapat menyebabkan hiperkalemia ataupun meningkatkan efek samping kerusakan pada ginjal, ya. Kemudian perhatian khusus itu tidak dapat dikombinasi dengan
angiotensin receptor blocker ya, yang kita bahas nanti selanjutnya. Kemudian jika pasien mengalami batuk ya, kemudian obatnya dihentikan, batuknya bisa bertahan hingga 3 bulan ya. Kemudian untuk pasien yang hipotensi ortostatik ya, maka disarankan pasien untuk bergerak perlahan dari posisi baring, kemudian berubah menjadi duduk, berubah menjadi berdiri. Jangan tiba-tiba langsung duduk, berdiri, dan jalan. Kemudian golongan ACE inhibitor ini dikontraindikasikan pada pasien yang hamil pada trimester terakhir 2 dan 3 ya, karena dapat menyebabkan kerusakan ginjal janin ya. Kemudian dapat digunakan pada pasien yang menyusui. Kemudian hindari makanan dengan tinggi kalium, dapat menyebabkan hiperkalemia. Kemudian jika pasien mengalami pembengkakan pada wajah, bibir, mata atau kaki, itu segera laporkan untuk segera ditangani. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan angiotensin receptor blocker ini. Nah, angiotensin receptor blocker ini mirip kerjanya dengan ACE inhibitor, makanya tadi tidak bisa dikombinasikan. Karena apa? Angiotensin receptor blocker ini mencegah si angiotensin 2 ya, mencegah si angiotensin 2 ini untuk berikatan dengan reseptor yang ada di pembuluh darah maupun pada aldosteron ya, juga dapat mencegah reabsorpsi natrium dan fluoride ya di ginjal. Nah, untuk golongan ARB sendiri, angiotensin receptor blocker sendiri itu ada beberapa: irbesartan, candesartan, telmisartan, valsartan, losartan, olmesartan, dan erposartan ya. Ini obat-obat yang beredar di Indonesia. Nah, sehingga harus dihafalkan. Dengan spesifikasi dia ARB sartan ya. Cara penggunaannya ya. Nah, ini harus diperhatikan, beberapa obat tidak boleh digerus ya, karena dia memiliki salut ya. Untuk losartan, olmesartan ya, itu jangan digerus atau jangan dikunyah ya. Kemudian telmisartan itu bersifat higroskopis ya, sehingga tidak boleh dilepas dari blisternya, sehingga nanti dilepas ketika akan digunakan. Kemudian efek samping dapat menyebabkan angioedema, hiperkalemia, kemudian nyeri pada punggung, serta rhabdomyolysis ya. Dapat menyebabkan pelarutan pada otot, ujung-ujungnya adalah pasien dapat mengalami kelumpuhan. Kemudian interaksi obat itu dengan NSAID dapat menyebabkan hiperkalemia. Kemudian antasida itu jangan digunakan bersamaan karena dapat menyebabkan absorpsi dari irbesartan dan olmesartan menurun, sehingga jika pasien tetap akan menggunakan antasida, maka diberikan jeda sekitar 1-2 jam antara antasida dan ARB. Kemudian interaksi secara farmakokinetik juga dapat disebabkan dengan penggunaan bersamaan dengan fluconazole ya, sehingga metabolit aktif dan metabolisme irbesartan akan menurun. Penggunaan diuretik hemat kalium dapat menyebabkan hiperkalemia. Kemudian penggunaan bersamaan dengan rifampicin biasanya pada pasien tuberkulosis dapat meningkatkan metabolisme dari losartan ya, sehingga efek dari losartan akan menurun. Kemudian penggunaan dengan aliskiren dapat menyebabkan hiperkalemia dan kerusakan ginjal. Kemudian trimethoprim lagi ya, dapat menyebabkan hiperkalemia. Ya, perhatian khusus sama dengan yang tadi, tidak bisa dikombinasi dengan ACI. Kemudian sama dengan tadi untuk pasien bergerak perlahan ya,
Tidak boleh juga digunakan pada trimester kedua dan ketiga, sama dengan ACI. Sama dengan ACI lagi, hindari makanan tinggi kalium, kemudian dapat menyebabkan juga pembengkakan. Kemudian jika pasien akan melakukan penggantian, ya misalnya pada pasien ACI yang mengalami batuk, ya, tetapi tekanan darahnya terkontrol, maka dapat disarankan menggunakan ARB, ya. Jadi untuk penggantiannya caranya adalah kita dapat memulai angiotensin reseptor blocker ini setelah 6 bulan bebas dari ACI. Nah, hal ini jika pasien mengalami angiodema, ya, dengan adanya ACI, khususnya pasien yang mengalami angiodema. Nah, kemudian golongan kalsium channel blocker adalah mekanisme kerjanya menghambat masuknya kalsium ke dalam sel, ya. Jadi ketika kalsium tidak masuk ke dalam sel, maka akan terjadi dilatasi. Golongan-golongan yang terdapat pada CCB, ya, jadi ada dua golongan, yaitu dihidropyridin, ya, kemudian non dihidropyridin, ya. Kemudian bedanya adalah kalau kita lihat secara sepintas, maka dihidropyridin itu selalu diakhiri dengan dipin. Kemudian non dihidropyridin itu berbeda sendiri, diltiazem, ya, dan verapamil. Oke, ini isradipin dan nisoldipin tidak usah diperhatikan, ya. Yang penting sudah tahu bahwa isradipin itu dan nisoldipin itu masuk dalam golongan CCB yang dihidropyridin. Kemudian kita lihat di sini untuk golongan CCB cara penggunaannya, khusus velodipin itu digunakan dalam kondisi perut kosong. Kemudian verapamil dan nifedipin itu digunakan bersama dengan makanan. Untuk efek samping itu dapat menyebabkan flushing, ya. Kemudian pusing, sakit kepala, hipotensi, dan dapat menyebabkan edema perifer, utamanya pada bagian ekstremitas bawah, ya, atau kaki. Nah, di mana seringkali jika tidak mengganggu, maka dapat disarankan pasien melakukan elevasi kaki sehingga pembengkakan pada kaki dapat menurun pada pengguna pasien yang menggunakan CCB. Ya. Kemudian interaksinya, ya, pada penggunaan ketokonazol dan itraconazol itu dapat menyebabkan udem perifernya itu bertambah parah, ya, atau meningkat. Kemudian klonidin dapat menyebabkan heart block, ya. Kemudian simetidin, ya, menyebabkan konsentrasi plasma, ya, untuk CCB itu dapat meningkat. Kemudian erythromycin dapat menyebabkan heart block, utamanya pada diltiazem dan verapamil. Kemudian penggunaan garam magnesium dapat menyebabkan kelumpuhan, ya. Meskipun ini jarang, itu biasanya pada wanita hamil yang menggunakan nifedipin, ya, pada penggunaan magnesium maka dapat menyebabkan kelumpuhan. Kemudian perhatian khusus itu edema kaki itu lebih sering pada pasien wanita, ya. Kemudian harus dihindari pada pasien yang mengalami penyakit systolic heart failure, ya, gagal jantung sistolik. Kemudian penggunaan sediaan IR sedapat mungkin dihindari, ya, atau immediate release. Karena apa? Karena ESO-nya dapat meningkat. Kemudian hindari penggunaan jangka panjang antara non dihidropyridin dan beta blocker, ya. Kemudian gunakan diltiazem extended release dan verapamil extended release pada sore hari, ya. Diminum pada sore hari untuk efeknya lebih bagus. Ini kaitannya tadi dengan gambaran tekanan darah dalam 24 jam yang
di slide-slide awal tadi kita bahas. Nah, kemudian golongan selanjutnya adalah golongan beta blocker ya. Nah, kita ketahui di sini sel beta itu terdapat pada beberapa organ ya. Tapi kita lihat di sini kebanyakan beta 1 dan beta 2. Beta 1 ada di jantung ya. Kalau lebih mudahnya menghafal, jantung kita cuman ada satu ya. Jadi beta 1 ada di jantung. Kemudian paru-paru kita ada 2 ya. Jadi bisa kita hafal bahwa beta 2 ada di paru-paru karena ada 2, beta 1 ada di jantung ya. Nah, beta blocker ini mekanismenya adalah menghambat pengaktifan pada reseptor beta 1 yang ada di jantung sehingga cardiac output menurun. Kemudian beta 1 yang ada di ginjal sehingga produksi renin menurun. Nah, kalau kita lihat tadi kenapa kita harus tahu ya, kenapa kita harus tahu ada beta 1, ada beta 2 karena golongan beta blocker ini ada yang selektif, ada yang non selektif ya. Nah, yang selektif ya adalah atenolol, bisoprolol dan metoprolol ya. Maksudnya selektif, jadi dia hanya bekerja pada sel beta 1 yang ada di jantung ya. Sehingga betul-betul dapat menyebabkan bantuan pada tekanan darah. Kemudian non selektif sendiri itu dapat menyebabkan penghambatan beta 1 maupun beta 2. Nah, sehingga nanti kita lihat di efek sampingnya itu karena ada di paru-paru dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada pasien yang sensitif. Nah, kalau kita lihat ini logonya ada mata, jadi betaxolol ini ya adalah obat anti hipertensi beta 1 yang tidak digunakan untuk hipertensi, tetapi digunakan pada tetes mata ya. Begitu juga dengan timolol. Ya, biasanya digunakan pada pasien-pasien yang mempunyai gangguan mata seperti glaukoma. Kemudian beta blocker yang lain yang mempunyai aktivitas simpatomimetik semuanya tidak ada beredar di Indonesia ya, tetapi kita tetap harus mengetahui ya, ada acebutolol, carteolol, pentobolol dan pindolol ya, tapi tidak perlu dihafalkan kecuali nanti kalau sudah ada yang masuk Indonesia baru kita hafalkan atau kalian yang ingin berpraktek nanti di luar negeri. Ya, kemudian alfa 1 dan beta 1,2 blocker ya. Jadi ada obat yang selain memblok sel beta dia juga memblok sel alfa, namanya carvedilol ya. Nah, cara penggunaannya itu dalam perut kosong yaitu atenolol dan propranolol. Kemudian bersama dengan makanan itu metoprolol dan carvedilol. Efek sampingnya dapat menyebabkan hipotensi, bradikardi, mudah lelah, insomnia, dan dapat menyebabkan disfungsi seksual. Kemudian interaksinya dengan antasida serta kaolin dan pektin dapat menurunkan absorpsi. Ya, jika kalau kalian melihat ya, jika ada obat yang berinteraksi dari segi absorpsi ya, dapat menurunkan absorpsi atau penyerapan obat, maka jalan keluarnya kita bisa berikan jeda 1-2 jam antara obat satu dengan yang lain tersebut. Nah, khusus untuk absorpsi. Nah, kemudian nifedipin dapat menyebabkan gagal jantung meskipun jarang tetapi harus diperhatikan ya, karena efek sampingnya atau efek dari interaksinya sangat merugikan ya. Kemudian penggunaan dengan diltiazem dan verapamil itu serum propranolol dan metoprololnya meningkat sehingga dapat menyebabkan bradikardi ya. Sehingga pada pasien yang menggunakan beta blocker ya dengan diltiazem atau verapamil harus dicek atau dimonitor tekanan atau
denyut jantungnya atau EKG-nya. Kemudian pasien yang menggunakan kloroquine itu serum metoprolol dapat meningkat. Kemudian pada pasien yang menggunakan minyak ikan maka akan mengalami hipotensi. Kemudian penggunaan metoclopramid secara intravena dapat menyebabkan absorpsi propranolol, ya, itu yang immediate release dapat meningkat, ya, sehingga jalan keluarnya adalah ganti dengan sediaan yang extended release. Kemudian penggunaan dengan antibiotik ciprofloxacin itu clearance metoprolol menurun sehingga menyebabkan peningkatan interval QT pada EKG pasien. Kemudian perhatian khususnya hindari penggunaan beta blocker yang non selektif pada penderita asma karena akan memperburuk asmanya. Ya, pakai yang beta 1 selektif. Kemudian hindari juga penghentian secara tiba-tiba karena dapat menyebabkan hipertensi rebound, ya, atau tiba-tiba tekanan darahnya langsung meningkat. Ya, utamanya pada pasien penyakit jantung dapat menyebabkan langsung tiba-tiba serangan jantung, angina ataupun kematian secara mendadak. Jadi pada pasien beta blocker, ya, pada pasien jantung yang menggunakan beta blocker, hati-hati jika menghentikan secara tiba-tiba. Kemudian golongan yang lain adalah alfa 1 blocker dan alfa 2 agonis. Ya. Nah, di sini kita lihat adanya perbedaan kerja dari reseptor alfa. Ya. Di mana alfa 1 itu ada di pembuluh darah dan alfa 2 ada di otak, ya. Otak kita ada dua bagian, makanya kita bisa jembatan keledaikan lagi itu untuk alfa 2 ada di otak, ya. Kemudian alfa 1 ada di pembuluh darah. Nah, kemudian alfa 1 ketika dihambat maka dia akan menghambat reseptor simpatis alfa di otot polos. Nah, dalam hal ini pembuluh darah, maka akan menyebabkan relaksasi, ya. Jadi ketika alfa 1 dihambat, dia akan menyebabkan relaksasi sehingga resistensi perifer akan menurun dan tekanan darah menurun. Kemudian alfa 2 agonis, ya. Jadi kalau yang satunya diblok, satunya dirangsang, ya. Dirangsang untuk berikatan dengan reseptor A2 pada presinaps, ya. Pada presinaps sehingga menurunkan produksi cAMP, ya, menghambat pengeluaran norepinefrin di presinaps sehingga menurunkan resistensi perifer. Nah, karena jika alfa 2 itu dihambat, ya. Jika alfa 2 dihambat maka norepinefrin akan meningkat sehingga norepinefrin berikatan bekerja pada pembuluh darah dan menyebabkan vasokonstriksi. Nah, kita lihat di alfa 1 blocker, sengaja saya tambahkan di sini pembuluh darah, kemudian alfa 2 agonis ada di otak, ya. Itu doxazosin, ya, prazosin dan terazosin, ya. Kemudian alfa 2 agonis yaitu klonidin dan metildopa. Kita lihat cara penggunaannya, ya. Untuk alfa 1 blocker itu minum pertama kali pada saat sebelum tidur untuk pencegahan hipotensi ortostatik, ya. Pada saat pertama kali minum itu sebelum tidur. Nah, kemudian sedangkan alfa 2 agonis itu ketika penggunaan metildopa, ya, mungkin membutuhkan asupan vitamin B12 dan folat. Nanti kita lihat kenapa butuh B12 dan folat. Itu terkait dengan efek sampingnya. Alfa 1 blocker itu dapat menyebabkan sinkop atau pingsan tiba-tiba, kemudian edema perifer, pusing dan priapisme pada wanita. Nah, kemudian interaksinya itu dengan golongan CCB dapat menyebabkan efek hipotensi, kemudian golongan nitrat dapat menyebabkan juga hipotensi. Maaf.
Kemudian perhatian khusus untuk penggunaan alpha 1 blocker ya dapat digunakan juga pada pasien BPH atau benign prostate hyperplasia ya, pembesaran kelenjar prostat. Kemudian dia masuk kategori Beers kriteria sehingga disarankan untuk tidak diberikan pada pasien geriatri karena dapat menyebabkan hipotensi ortostatik sehingga risiko jatuh meningkat. Kemudian pada pasien ya mengalami hipotensi ortostatik itu diedukasi sama dengan yang tadi ya, tidak boleh bergerak tiba-tiba dari kondisi duduk, tidur, baring, duduk dan berdiri serta jalan. Kemudian kita masuk ke alpha 2 agonis. Itu pada pasien yang menggunakan beberapa melaporkan mengalami mimpi buruk, kemudian mengalami defisiensi B12 pada penggunaan metildopa sehingga disarankan asupan B12 ketika menggunakan metildopa. Kemudian mengantuk serta mulut kering pada penggunaan klonidin. Efek sampingnya cukup banyak atau interaksinya cukup banyak itu pada amitriptilin dapat menurunkan efek klonidin. Pada beta blocker non selektif ya itu dapat menyebabkan sinus bradikardia sehingga harus dimonitor untuk heart rate-nya. Kemudian pemberhentian klonidin harus disertai pemberhentian beta blocker selama beberapa hari. Kemudian MAO inhibitor dan metildopa dapat menyebabkan hipertensi krisis ya dengan gejala sakit kepala, palpitasi dan kaku leher. Kemudian penggunaan dengan pseudoephedrine dapat menyebabkan hipertensi urgensi ya. Penggunaan bersama zat besi dapat menyebabkan absorpsi dari metildopa menurun ya. Sama dengan golongan yang sebelumnya, pemberhentian tiba-tiba dapat menyebabkan efek rebound ya. Untuk pemberhentiannya dapat secara pelan-pelan atau tailoring, itu turunkan dosis perlahan 2-4 hari ya. Kemudian spesifik di sini metildopa adalah pilihan pertama pada hipertensi wanita hamil atau hipertensi pada kehamilan. Kemudian golongan yang lain adalah renin inhibitor ya. Renin inhibitor di mana kalau kita lihat di renin angiotensin jalur renin angiotensin ya itu renin menyebabkan angiotensinogen itu dapat berubah menjadi angiotensin 1. Nah, yang akan digunakan nanti untuk menjadi angiotensin 2 sehingga renin inhibitor di sini ya, renin inhibitor di sini dapat mencegah kerja renin sehingga angiotensinogen tidak berubah menjadi angiotensin 1. Nah, obatnya adalah aliskiren ya. Aliskiren karena dia tidak masuk di formulir nasional maka dia harus dibeli sendiri ya. Cara penggunaannya itu makanan lemak tinggi dapat menurunkan absorpsi dari aliskiren sehingga jangan dimakan bersamaan. Kemudian efek sampingnya dapat menyebabkan diare, pusing, sakit kepala. Kemudian serum kreatinin dan blood urea nitrogen atau urea itu dapat meningkat ya, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada ginjal. Pada 0,9% pasien yang menggunakan aliskiren itu menyebabkan hiperkalemia, kemudian kreatinin kinase meningkat serta angioedema pada 0,1%. Nah, kemudian interaksinya itu tidak boleh diberikan bersamaan dengan ACI dan ARB karena dapat menyebabkan hiperkalemia. Kemudian dapat menyebabkan juga hipotensi sehingga dikontraindikasikan. Kemudian ini salah satu obat yang tidak boleh digunakan pada pasien wanita hamil dan pada pasien dengan gangguan ginjal itu tidak boleh digunakan. Nah, kemudian golongan vasodilator ya, vasodilator itu langsung merelaksasi pada pembuluh darah ya,
bersaing dengan kalsium untuk masuk ke dalam sel, ya. Meskipun mekanisme pastinya itu belum diketahui, tapi dia dapat menyebabkan dilatasi, ya, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Ada dua obat, yaitu minoxidil dan hydralazine, ya. Nah, kita lihat dari minoxidil dulu, itu cara penggunaannya, tabletnya dapat dibelah, ya. Kemudian efek sampingnya penumpukan cairan, hirsutisme, ya, atau tumbuh rambut di wajah, kemudian dada dan punggung, ya, pada wanita ini mengerikan, ya. Kemudian hipernatremia, angina, takiaritmia, leukopenia, dan trombositopenia. Kemudian interaksinya itu dengan Yohimbe, efeknya dapat menurun, ya. Nah, minoxidil ini sekarang digunakan sebagai obat untuk penumbuh rambut, ya, bagi pasien yang mengalami kebotakan, bukan lagi digunakan pada pasien hipertensi. Kemudian hydralazine itu disarankan dengan minum dengan segelas air, ya. Jadi airnya banyak, ya, bukan hanya untuk memasukkan obat, tapi diminum dengan segelas air. Kemudian efek sampingnya angina, edema, palpitasi, diare, mual, muntah, nafsu makan menurun, sakit kepala, leukopenia, dan trombositopenia. Nah, interaksinya tidak dapat diberikan bersama propranolol karena dapat menyebabkan efek dari propranolol meningkat, ya. Efek sampingnya utamanya efek samping dari obat tersebut. Begitu juga dengan furosemid. Nah, kemudian perhatian khusus itu jika digunakan dengan diuretik, ya, itu bisa untuk mengurangi efek samping penumpukan cairan, ya. Kemudian penggunaan hydralazine, hati-hati untuk pasien utamanya yang mempunyai faktor risiko mengalami lupus, ya, atau systemic lupus, SLE. Kemudian kombinasi dengan diuretik dapat menurunkan risiko hirsutisme tadi. Nah, ini untuk dosisnya, ya, dapat dilihat, ya, meskipun tidak usah dihafalkan dosis, ya, tapi utamanya frekuensi pemberiannya, ya. Kalau tiazid utamanya 1 kali sehari, ya. Kemudian diuretik, ya, furosemid bisa sampai 2 kali sehari, ya. Kemudian jadi diuretik itu paling banyak 2 kali sehari, ya. Kita lihat nanti, silahkan dilihat sendiri. S inhibitor itu captopril itu bisa digunakan sampai 3 kali sehari, ya. Yang lainnya itu bisa 1 sampai 2 kali sehari, ya. Nah, untuk penentuan frekuensi itu biasanya terkait dengan, nanti kalian akan pelajari di farmakokinetik, itu sangat terkait dengan parameter farmakokinetiknya, utamanya dari waktu paru atau tes tengah. Angiotensin reseptor blocker itu dosisnya 1 sampai 2, ya. Ya, kebanyakan sekali sehari. Kemudian baik dihidropiridin maupun non dihidropiridin, ya, itu 1 sampai 2 kali sehari, ya. Utamanya yang extended release itu 1 kali sehari, ya. Kalau immediate release itu bisa sampai 3 kali sehari. Ya, kemudian dosis yang lain beta blocker baik yang kardioselektif dan non kardioselektif itu 1 sampai 2 kali sehari. Kemudian alpha blocker, ya, central alpha agonis, kemudian vasodilator itu bisa sampai 2 sampai 3 kali sehari. Nah, kemudian kita lihat pada pasien khusus ini, ya, pada pasien dengan hipertensi pada wanita hamil itu disarankan menggunakan metildopa, ya, metildopa.
kemudian utamanya untuk jangka panjang. Kemudian beta blocker itu masih dapat digunakan. Kemudian labetalol ya. Kemudian klonidin itu sudah tanda tanya ya. Kalsium antagonis itu juga tanda tanya ya. Kemudian diuretik itu mungkin masih aman tapi bukan menjadi first line atau bukan menjadi pilihan pertama. Sedangkan ACI angiotensin 2 ya ARB itu dikontraindikasikan. Jadi ini tidak boleh digunakan pada wanita hamil. Kemudian ada kondisi khusus pada wanita hamil yang disebut oleh eklamsi ataupun preeklamsia. Ya. Pada pasien yang mengalami preeklamsia pada wanita hamil itu obat yang digunakan adalah hidralazin, kemudian labetalol sebagai alternatifnya. Ya. Sedangkan nifedipin dan nitroprusid itu masih kontroversi atau masih ada yang setuju, ada yang tidak ya, sehingga kita fokus pada hidralazin dan labetalol saja ya. Pemberiannya secara IV, IV-nya juga IV bolus ya. Silakan dicari apa arti bolus tersebut ya. Jadi 5 mg IV bolus ya. Itu 5 mg, kemudian 10 mg setiap 20 sampai 30 menit dengan dosis maksimum 25 mg ya. Dapat diulang setiap jam jika diperlukan atau jika gejala sudah tidak muncul ya. Atau maaf, jika gejala masih muncul ya. Begitupun dengan labetalol ya, secara bolus 20 mg, kemudian 40 mg lagi 10 menit kemudian, kemudian 80 mg setiap 10 menit ya. Sehingga dosis maksimumnya itu 220 mg. Kalau tadi di awal-awal kita cerita tentang derajat hipertensi, maka ini adalah derajat yang lain atau kita sebut dengan hipertensi krisis. Nah, hipertensi krisis itu terdiri atas dua ya. Hipertensi krisis terjadi ketika tekanan darah di atas 180 untuk sistol dan 120 untuk diastol ya. Istilah ini dan atau. Nah, hipertensi krisis ini ada dua ya, dua jenis, yaitu kategori emergensi dan kategori urgensi. Dimana kalau kategori urgensi itu perbedaannya adalah tidak ada kerusakan organ, sedangkan emergensi itu ada kerusakan organ. Nah, hal ini harus diperhatikan karena terkait dengan penanganannya. Nah, pada pasien hipertensi itu tidak bisa diturunkan secara tiba-tiba tekanan darahnya. Misalnya dari 180 langsung mau diturunkan menjadi 130, hati-hati. Kenapa? Dapat menjadi shock bagi pasien, sehingga pada pasien yang urgensi ya, tidak mengalami kerusakan organ, efek samping kerusakan organ akibat tekanan darahnya, maka tekanan darah itu diturunkan secara perlahan. Tapi ketika pada pasien hipertensi emergensi, maka terapinya agresif ya, jadi diturunkan secara cepat. Nah, ini dosisnya ya. Dapat menggunakan vasodilator ya. Dapat menyebabkan, semuanya menggunakan secara IV ya. IV infusion. Jadi dapat menggunakan natrium nitroprusid, dapat menggunakan nicardipin, fenoldopan, nitrogliserin, enalapril ya, dan hidralazin ya. Dapat menggunakan dengan efek samping yang ada di sini dapat dibaca, sehingga jika pasien mengalami efek samping ini dan tidak bisa ditolerir, maka kita harus memilih agen yang lain. Ya.
Kemudian pada pasien yang eklamsia, pilihan utamanya adalah hidralasin ya dibandingkan dengan yang lain. Ya, ini adalah special indication-nya ya, sehingga kita dapat memilih obat antihipertensi krisis ya sesuai dengan kondisi dari pasien. Lagi lanjutannya dapat menggunakan labetalol ya, golongan inhibitor adrenergic ya, labetalol, esmolol dan pentolamin. Ya. Nah, untuk yang tersedia di Indonesia ya, itu pakai nicardipin, nitrogliserin, klonidin dan diltiazem ya. Di mana ini onsetnya atau awal mula obat bekerja dari sejak pertama kali diberikan, yaitu kita lihat yang paling cepat adalah nitrogliserin dan diltiazem. Ya. Kita lihat sini kontraindikasinya, jika pasien memiliki kegagalan fungsi hati maka nicardipin tidak dapat diberikan. Kemudian diltiazem tidak dapat diberikan pada pasien bradikardi atau gagal jantung. Nah, ini hipertensi emergensi yang memerlukan penurunan tekanan darah segera dengan obat intravena beserta targetnya ya. Jadi hipertensi maligna dengan atau tanpa gagal ginjal akut dapat menggunakan nicardipin atau nitrogliserin dan klonidin. Kemudian ensefalopati pada pasien yang mengalami ensefalopati ya dapat menggunakan nicardipin. Kemudian mengalami kejadian koroner menggunakan nitrogliserin. Kemudian edema paru ya, edema paru dapat menggunakan nitrogliserin dikombinasi dengan diuretik kuat atau loop diuretik. Kemudian diseksi aorta dapat menggunakan nitrogliserin atau nicardipin atau diltiazem. Kemudian eklamsi atau preeklamsia dapat menggunakan labetalol, nicardipin dan magnesium sulfat. Kemudian selain itu dipertimbangkan untuk persalinannya dipercepat jika memungkinkan. Baiklah, dapat disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.